Anda masih bersama Memo Yes. Hari ini Minggu 9 Februari 2025. Sahabat Memo Yes, dimanapun Anda berada, hari Minggu ini tetap spesial. Karena apa? Kita akan ikut membantu memviralkan sebuah podcast yang dari LSF ya, LSP dari Banyuwangi. Kenapa saya alasan saya yang utama adalah kita wajib nguri-nguri dan melestarikan kearifan budaya lokal. Jangan sampai budaya lokal itu tergerus dan diutik-utik dan dilecehkan ataupun disembrono nih bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Beberapa hari yang lalu kemarin tuh seperti yang terlihat di video LSP tadi ya, itu menyiratkan bahwa tarian gandrung Banyuwangi itu seakan-akan dilecehkan oleh beberapa pihak yang kurang bertanggung jawab. Nah, hal ini mari saya ingin ikut memviralkan, kemudian dengan harapan satu, agar budaya kearifan lokal tersebut tetap aman dan tetap tidak tergoyahkan oleh hasutan-hasutan yang kurang pas. Kemudian kedua, biar ada respon ataupun perhatian dari pihak-pihak terkait, terutama dari Pemkab Banyuwangi ya, yang terkhusus juga dari Dewan Kesenian Banyuwangi. Hal tersebut monggo semoga mendapat perhatian, karena penjenengan semua adalah benteng terakhir penjaga budaya dan kearifan lokal yang ada di daerah panjenengan. Jadi hal ini harus benar-benar menjadi perhatian tersendiri, karena jika hal tersebut tetap dibiarkan, lama-kelamaan menjadi presiden buruk dan bakal citra dan nilai dan citra, nilai serta rohnya dari budaya gandrung Banyuwangi akan pudar oleh satu keinginan kita yang norak seperti itu ya. Baik, kita ikuti bersama podcast dari LSP yang sangat salut saya menjaga kearifan lokal, biar tetap budaya lestari dan ngeremboko di daerahnya. Ataukah akan berlalu begitu saja dalam pembiaran? Jalan sana supaya mendengarkan aspirasi kita. Setuju? Setuju? Wahai para anggota dewan yang terhormat, dengarkan dari kami. Ini suara hati kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya saat ini hadir ke tengah ruang atasi Anda untuk membahas sebuah kisruh budaya daerah Banyuwangi. Nah, kenapa saya berpakaian seperti ini? Mungkin Anda bertanya-tanya, sementara yang akan dibahas adalah tentang budaya daerah Banyuwangi. Namun demikian perlu saya jelaskan, saya sengaja berpakaian ini sementara bicara soal budaya bukan berarti tidak paham soal budaya daerah Banyuwangi. Kebetulan bicara budaya daerah di Banyuwangi ini sudah mendarah daging dalam diri saya. Nah, pemirsa, Anda mungkin masih ingat ya, baru-baru ini bahkan sampai saat ini viral berkenaan dengan
penyalahgunaan maskot Gandrung Banyuwangi, di mana ada seseorang bahkan beberapa menggunakan kostum Gandrung Banyuwangi tanpa omprok atau mahkota. Mereka berjoget ala gedek yang diiringi dengan musik orek. Tentu saja ini suatu pencederaan terhadap nilai-nilai kesakralan maskot Gandrung Banyuwangi. Karena bicara Gandrung itu ada nilai-nilai filosofi yang melengkap di dalam Gandrung itu sendiri, sejarah panjang tentunya ya. Nah, hal ini tentu saja yang sempat menuai protes, terutama masyarakat Banyuwangi, baik yang ada di Banyuwangi maupun di luar Banyuwangi. Di antara mereka ada yang menghujat habis-habisan, bahkan luar biasa. Mereka marah, mereka tersinggung karena kesakralan budaya daerahnya telah dicidrai dan disalahgunakan. Namun demikian, tentu saja beberapa protes dari masyarakat Banyuwangi ini patut diapresiasi ya, karena ini bentuk kebanggaan, bentuk rasa memiliki terhadap budaya daerahnya. Tapi ada yang kami sayangkan ya, di mana ketika hal ini disampaikan kepada pihak yang terkait, terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Ternyata ketika dikonfirmasi beberapa awak media, ini kita melihat videonya ya, ini PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini cara menanggapi tampak datar sekali, bahkan tidak ada emosi sama sekali. Artinya tidak ada greget, apakah dia itu tersinggung, apakah tidak. Sementara beliaunya ini kan yang bertanggung jawab untuk menjaga kesakralan nilai-nilai budaya daerah Banyuwangi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata tidak ada langkah-langkah nyata untuk menindak si oknum tersebut yang telah mencederai nilai-nilai sakral budaya daerah Banyuwangi. Mestinya ada langkah-langkah konkret supaya melakukan penindakan kepada yang bersangkutan. Begitupun andredau dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu Dewan Kesenian Blambangan atau disingkat DKB. Nah, hampir hal serupa dengan background Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Ketua DKB yaitu Saudara Hasan Basri, sama juga memberikan tanggapan datar saja. Dan yang lebih mengejutkan juga sama, tidak ada langkah-langkah yang nyata, yang konkret untuk menindak mereka itu para pelaku yang menyalahgunakan maskot Gandrung Banyuwangi. Bahkan sebelumnya juga Ketua DKB Banyuwangi sempat berhubungan via telepon dan sempat direkam oleh teman-teman media, disampaikan. Dan begitu ringannya penyampaian mohon maaf via telepon, dan itu pun tidak ada semacam penegasan dari pihak DKB untuk segera melakukan langkah-langkah yang dianggap penting ya. Misalnya mereka itu harus membuat pernyataan secara terbuka lewat konferensi pers yang dihadiri oleh para budayawan, seniman, dan semua terekod oleh awak media. Memang ini patut disayangkan. Kalau kita flashback ya, sebelumnya itu juga pernah terjadi, yaitu pencitraan terhadap maskot Gandrung Banyuwangi, di mana para oknum-oknum tersebut waktu itu menjadikan Gandrung Banyuwangi itu dengan
semacam riasan-riasan ala zombie, dan itu sempat menuai reaksi, protes, bahkan kemarahan dari masyarakat Banyuwangi. Karena waktu itu juga sama dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, juga DKB tidak ada langkah-langkah konkret, terjadi gelombang protes, gelombang demo berjilid-jilid supaya dilakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang melecehkan citra dan kesakralan maskot Gandrung Banyuwangi. Dan kali ini sebenarnya yang kita tunggu ya. Kenapa saya baru saat ini membuat statement, walaupun sebelumnya ada teman media online mau wawancarai saya. Harusnya mereka itu, maksud saya seperti Dinas Pariwisata, juga DKB, itu mendatangkan mereka, harus datang ke Banyuwangi, kemudian melakukan konferensi pers. Ya, konferensi pers ini di mana mereka harus menyatakan permohonan maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Itu saksikan supaya masyarakat umum jangan via telepon, karena via telepon itu sama sekali tidak menyentuh. Dan saya yakin seperti yang disebutkan oleh waktu ditelepon oleh ketua DKB itu, kalau nggak salah bernama Bella Boys ya. Saya yakin dia hanya sebuah objek ya, hanya sebuah korban, hanya sebuah tumbal. Karena apa? Dia hanya seorang penari. Sementara ada penari-penari lain yang serupa. Cuma yang mencolok waktu itu memang dia. Nah, pertanyaannya begini. Mana mungkin seorang seperti dia yang masih remaja, yang menurut pengakuannya kurang paham tentang gandrung, tapi bisa mengenakan busana gandrung ya. Bahkan lebih ironis lagi, dia menggunakan busana gandrung, kepalanya itu justru pakai topi camping itu. Nah, artinya di sini ada yang menyediakan busana gandrung, kemudian ada panitia di belakangnya untuk menggelar acara itu. Karena acara itu kami lihat di medsos yang beredar begitu luas, begitu ramai, dan saya yakin bahwa itu ada sebuah tim yang dengan sengaja membuat kegiatan tersebut menggunakan busana Gandrung Banyuwangi. Nah, makanya untuk efek jerah sekaligus agar tidak ada perilaku-perilaku nyeleneh yang menyalahgunakan maskot Gandrung Banyuwangi ini, harus ada efek jerah. Sekali lagi, efek jerah. Datangkan mereka ke Dinas Kebudayaan Pariwisata, kemudian bersama, tentu saja tidak sendirian ya, ada penari-penari lain yang menggunakan serupa, dan juga ada tim dan penyedia busana itu sendiri. Kemudian dari Dinas Kebudayaan Pariwisata mengundang teman-teman media yang bersangkutan untuk menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, karena apa? Dinas Kebudayaan Pariwisata dan DKB merupakan penjaga terakhir, pemelihara terakhir tentang kesakralan nilai-nilai kearifan lokal, yaitu Gandrung Banyuwangi. Sekaligus saya minta kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi bersama DKB menyampaikan bahwa ada definisi antara gandrung kreasi yang sering ditampilkan oleh teman-teman penari gandrung ya, semacam gandrung sewu. Kemudian ada gandrung profesional, kalau dulu disebut sebagai gandrung yang di atas pentas gitu ya. Karena apa? Kalau gandrung kreasi gandrung, dia hanya menari saja sambil geak-geok, sambil lenggak-lenggok. Tetapi untuk seorang penari gandrung profesional ada kewajiban memiliki dua kemampuan. Yang pertama harus mampu menari, yang kemudian yang kedua juga mampu menyanyi. Itu pun belum cukup. Karena apa? Seorang calon penari gandrung profesional akan disahkan melalui wisuda yang kemudian disebut namanya meras gandrung. Nah, disinilah nilai-nilai filosofi yang begitu tinggi, karena dalam sejarahnya itu pertama kali itu
sekitar tahun 1800-an muncul sebagai penari gandrung lanang pertama, yaitu Kang Marsan, yang kemudian menyusul tahun berikutnya, yaitu yang dikenal pertama kali yang sering kita baca dalam referensi bahwa gandrung pertama perempuan Banyuwangi yaitu Mbok Semi atau Mbah Semi. Ini penting kita sampaikan kepada masyarakat, pahamkan kepada masyarakat bagaimana kita menjaga keluhuran dan adiluhung nilai-nilai budaya daerah Banyuwangi. Terima kasih untuk Anda semua yang telah menyimak tayangan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua agar tidak ada lagi yang melecehkan maskot gandrung Banyuwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.